Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Senin malam hari ini, tanggal 24 Juni 2024. Tuhan senantiasa memelihara kita. Tuhan, atas izin Tuhan, Bapak Ibu bekerja, beraktivitas, ada yang pelayanan, apapun bentuk aktivitas Bapak Ibu, senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, semua yang kita kerjakan gagal. Dunia hancur, penuh dengan peperangan. Kalau tidak ada kasih Tuhan, masing-masing manusia egois, masing-masing membenarkan diri sendiri. Kalau tidak ada kasih Tuhan, itu peristiwa Ukraina Rusia, perang terus tidak berhenti karena tidak ada kasih Tuhan. Orang kalau tidak punya kasih, ribut, saudara. Ya, terjadi pembunuhan, saling mengkhianati, saling membunuh. Ya, pokoknya perbuatan kalau tidak ada kasih Tuhan, hancur dunia ini. Tapi kalau sampai detik ini kita bisa berukun damai dengan keluarga, apapun itu karena kasih Tuhan. Dan itu perintah Tuhan, harus hidup saling mengasihi. Seperti yang sudah saya katakan, harus kita memiliki 5 karakter Kristus, yaitu kasih vertikal, kasih horizontal. Kedua, miliki sifat taat, taat kepada vertikal, taat juga kepada horizontal. Dan yang ketiga, miliki sifat rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan sama manusia, tidak boleh sombong. Keempat, setia, setia kepada Tuhan, setia kepada sesama, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan, karena Yesus juga memiliki sifat setia. Yang kelima, hiduplah benar, hiduplah di dalam kekudusan, seperti Allah itu kudus, Tuhan Yesus Maha Kudus, dan Tuhan Maha Benar, karena adalah sumber kebenaran. Mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita evaluasi diri kita, bukan saling benci. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh. Kalau saudara tidak punya kasih, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, berikan hatiku memiliki kasih. Karena apa? Kasih itu sifat dari Yesus. Kalau saudara tidak memiliki sifat Yesus, berarti sifat iblis. Mau saudara sifat iblis? Jangan, tidak mau. Tapi kita memiliki sifat karakter Kristus, yaitu hidup saling mengasihi, hiduplah rukun. Di dalam kasih ada pengampunan. Mengampuni lebih sungguh, amin, haleluya. Mengampuni, oh, lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, amin, haleluya. Setialah lebih sungguh. Mari kita mengampuni, mengasihi, saling setia. Setia suami istri, setia kepada anak, setia kepada jemaat, dan nomor 1 setia Tuhan Yesus terlebih dahulu. Saling setia mengasihi kita, setia kepada kita. Setialah lebih sungguh. Rendah hati, jagalah kerendahan hati. Mari kita mau jaga kerendahan hati. Rendah hati, itulah sifat dari Yesus, amin, haleluya. Marilah kita saling jaga rendah hati satu sama lain. Rendah hati sama seperti Yesus, amin, haleluya. Mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, haleluya. Hiduplah di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan,
seperti Tuhan Yesus. Aku mau seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling taat, saling rendah hati, saling setia, hidup di dalam kebenaran, kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Terima kasih Tuhan, terlebih dahulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengampuni lebih dulu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Senin malam ini, sebentar sebelum kita berbaring tidur, Tuhan ingatkan kita supaya kita saling mengasihi. Di antara Bapak Ibu mungkin tadi ada kesalahan di kantor, mungkin ada keributan, perselisihan, sehingga timbul kebencian, timbul dendam, dengki. Firman Tuhan mengatakan tadi, Yohanes 13, 34, 35, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Di dalam kasih ada pengampunan, di dalam kasih ada saling memaafkan. Tidak boleh egois, nggak ada guna kita kalau tidak saling mengasihi, saling membenci, ya, saling mengkhianati, saling membalas. Apa untungnya, saudara? Itu hanya kepuasan daging, itu taktik dari iblis. Kan kata-kata menjadi anak Tuhan Yesus mau surga. Bapak bukan kerinduan mau seperti Yesus kan, mau masuk surga kan? Ikuti SOP surga, ikuti SOP surga. Itu ada di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan tadi, kamu harus saling mengasihi. Kata kalau saling mengasihi, baru disebut murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kalau kita saling benci, saling dendam, itu murid iblis. Iblis dendam, dengki, benci, saling membalas, itu sifatnya iblis. Tapi kalau sifat Tuhan, punya kasih seperti yang saya sudah terangkan. Ada 5 karakter Kristus. Yang pertama kasih, yang kedua hidup taat, ketiga rendah hati, keempat setia, kelima hidup dalam kekudusan, kebenaran firman Tuhan. Ya, maka oleh itu mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari puji Tuhan. Sekarang kita mau baca Yohanes 15, puji Tuhan. Terus kita baca rutin firman Tuhan. Tuhan lihat dari surga Bapak Ibu ya. Kalau kita setia sama Tuhan, dilihat gak sama Tuhan? Dilihat sama Tuhan di surga. Kesetiaan anak Tuhan dilihat ya, diperhitungkan sama Tuhan. Kita akan ingin masuk surga. Kalau ingin masuk surga, ikuti firman Tuhan. Karena berita surga ada di dalam firman Tuhan. Ya, saya mau baca Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih. Wah, ini jelas ya. Jadi kasih yang pertama itu datang dari Tuhan, bukan kita.
Kita baru bisa saling mengasihi karena ada kasih Tuhan. Kalau tidak ada kasih Tuhan, nggak bisa sudah. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, saya mau baca. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa. Yang sudah kita baca firman Allah tadi pagi, ada hukum pendamaian, dosa pendamaian melalui pengorbanan lembu, domba. Ya, demikian itu gambaran dari Tuhan Yesus. Yesus sangat cinta kasih, terbukti di atas kayu salib. Dia melakukan terbaik dirinya sendiri sebagai korban pendamaian. Oleh itu mari kita hidup saling punya cinta kasih, saling memaafkan. Saudara, jangan dendam dengki. Saya tidak punya dendam dengki. Ya, saling memaafkan. Saya minta maaf kalau ada salah, saya minta maaf, dan kita perbaiki hidup kita supaya kita damai dengan Tuhan, damai dengan sama, supaya kita taat kepada perintah Tuhan. Terus ayat ke-10, jikalau kami menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih. Mari sederhana, ikut Yesus sederhana, menjadi orang Kristen sederhana, yaitu apa? Ikuti firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh perintah kami saling mengasihi, ya udahlah saling mengasihi. Memang tidak gampang, saudara. Yang adalah saling egois, saling dendam, saling benci, saling membalas. Itu perintah setan, perintah dari dunia. Tapi perintah Tuhan bukan saling membalas. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi berbuatlah di dalam kasih. Seperti firman Tuhan katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kekasihku. Jadi mari kita mau taat kepada perintah Tuhan, yaitu di dalam hidup di dalam kasih Tuhan. Semua yang kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ada kasih, ada sukacita. Tidak ada kasih, ada duka cita. Tapi ada kasih, ada sukacita. Karena itulah perintah Tuhan, ada damai sejahtera. Terus berikutnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Ini perintah Tuhan supaya hidup kita saling mengasihi. Puji Tuhan. Maka pentingnya Bapak baca Alkitab sehingga kita mengerti kan Alkitab, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Terus berikutnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa memberikan nyawa? Itulah Yesus. Karena kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Kasih Tuhan nyata, bukan kasih Tuhan bohong di mulut. Tidak, tapi kasih ada pengorbanan. Seperti Yesus sudah lakukan pengorbanan di atas kayu salib. Sehingga demikian kita boleh saling mencintai. Tidak boleh saling dendam, dengki, benci. Itu sifat iblis. Tapi adalah saling mengasihi. Karena apa? Yesus sudah melakukan terbaik pengorbanan demi cintanya Tuhan Yesus kepada kita. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Disebut sahabat kalau Bapak Ibu taat kepada perintah Tuhan. Ya, saya mau taat kepada perintah Tuhan, maka saya disebut sahabat. Kalau disebut sahabat, wow, masuk surga, saudara. Ya, ini kata Tuhan, sahabat Tuhan, anak Tuhan yang cinta taat kepada firman Tuhan. Mari kita hidup di dalam kasih. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu oleh segala sesuatu yang telah kudengar. Amin. Mari kita hidup saling mengasihi. Ada kasih Tuhan sehingga demikian kita disebut sahabatnya Tuhan. Supaya nanti kita masuk surga. Wow, luar biasa. Saya senang sekali kerinduan saya suatu hari masuk surga. Kerinduan masuk surga harus punya sifat kasih. Harus punya sifat taat. Harus punya sifat rendah hati. Harus punya sifat setia. Dan yang kelima, sifat kudus. Mau berkorban. Kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ayat 17. Inilah perintah itu kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Amin. Mari melalui firman Tuhan kita mau saling mencintai, saling mengasihi, dan atas kemurahan Tuhan kita dipanggil, dipilih Tuhan. Ada 5 hal penting di ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Jadi kita sudah dipilih sama Tuhan. Kalau sudah dipilih sama Tuhan, yakin semua kita terdaftar dalam kerajaan surga. Tapi harus taat. Ada berikutnya, so. Pertama, jadi kita harus sadar kita sudah dipilih Tuhan. Yang kedua, Tuhan sudah menetapkan kita. Yang ketiga, supaya kamu pergi dan menghasilkan so. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Pergi berarti take action. Jangan orang menjadi orang Kristen yang pasif, tapi menjadi orang Kristen yang produktif. Yang pasif tidak berkembang, tidak layak kepada Tuhan. Lihat di contoh-contoh di dalam Alkitab. Di mana Matius 25, yaitu Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang talenta, diberikan satu talenta.
Dia tidak produktif, tidak mau kembangkan potensi yang Tuhan berikan. Tapi yang 2 talenta dan 5 talenta, dia mau kembangkan. Dia tahu diri. Karena Tuhan Yesus begitu sangat baik. Kasihnya sempurna. Apa yang harus kita balas untuk membalas cintanya Tuhan? Untuk melalui firman-firman. Mari, supaya firman Allah berkuasa di dalam kehidupan kita. Memimpin kita. Ayat 16 katakan, supaya kita sadar bahwa kita dipilih sama Tuhan. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, Tuhan sudah tetap kita, mari kita pergi take action. Mungkin beritakan kabar keselamatan, kabar Tuhan Yesus kepada saudara, kepada teman. Yang penting kita cari jiwa-jiwa. Dan kita harus menghasilkan buah. Dan buahmu tetap, itu artinya konsisten. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita setia cinta Tuhan. Dan Tuhan berjanji, supaya apa kami minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadamu. Jadi artinya punya hubungan intim dengan Tuhan. Anak sama Bapak kalau punya hubungan intim, pasti permintaan anak akan dikasih, dipertimbangkan. Kalau seandainya tidak dikasih, Bapak pasti akan memberi. Tapi mungkin bentuk yang lain, dipertimbangkan. Berarti hubungan akrab terjadi kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan katakan di ayat ke-17, marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Kalau ada kasih, nggak ada itu peperangan Rusia, Ukraina. Nggak ada peperangan terbangsa. Tapi marilah itu melalui firman Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita supaya kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Beritakan tentang kasih, dan kita hidup di dalam kasih. Suami istri hidup di dalam kasih Tuhan. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada perjinan, tidak ada dosa. Tapi siapapun, kalau ada kasih Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita hidup di dalam kasih kepada siapapun. Kita saling mengasihi, kecuali dosa, kecuali kepada orang fasik. Di sini konteksnya, kalau kita sama-sama seiman, mari kita saling mengasihi, saling memberkati, saling mengampuni, seperti sifat Tuhan Yesus. Mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin, haleluya. Ada kasih, ada pengampunan. Bukan saling menghina, bukan saling menghakimi, saling menuduh, bukan. Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni semua dosa kita. Mengampuni, mengasihi terlebih dahulu. Ada kasih, ada pengampunan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita hidup saling mengasihi. Mari kita disebut murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar sebelum kita berbangun tidur, kita renungkan firman Tuhan, berjaga dan berdoa, dan kita saling mengasihi, taat kepada firman Tuhan. Kita akan cinta Yesus. Kalau kita cinta Yesus, mari kita ikut Yesus, berani bayar harga, pikul salib. Biarpun saudara mungkin ada benci sama seorang, waduh berat ini, aku tidak bisa mengampuni dia. Oh jangan, mari ikuti firman Tuhan, ampuni dia, cintai kita. Kecuali orang fasik. Orang fasik bukan kita benci, tidak, tapi kita mendoakan dan kita menjauhi dari perbuatan fasik. Tapi kalau orangnya kita doakan supaya bertobat dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita semua.